Selanjutnya kita bahas luka-luka di kebidanan ya. Nanti kalau untuk materi-materi lain ada di video lain, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita bahas tentang luka kebidanan. Jadi ada luka yang disengaja dan luka yang tidak disengaja. Salah satu luka yang disengaja adalah pada SC. Nah, ini SC atau seksio cesarean, yaitu pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus. Jadi yang disayat itu selain dinding perut itu berlapis-lapis ya. Kemudian dinding uterus juga disayat. Jadi nanti jahitannya ada banyak. Kemudian tindakan untuk melahirkan bayi di atas 500 gram melalui sayatan pada dinding uterus yang masih utuh. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi kalau sesar ini kalau dia kalau presentasi kepala ya ditariknya dari kepala keluar dulu. Kemudian kalau dia presentasi bokong ya bokongnya yang keluar dulu. Bisa juga presentasi tangan atau kaki. Kemudian indikasi SC apa saja sih? Indikasinya disproporsi kepala panggul. Jadi kepala bayi dan panggul ibu ini kurang tepat, jadi ya misalnya kepalanya diprediksi lebih besar daripada panggulnya, ini maka harus dilahirkan secara sesar. Kalau tidak nanti akan berbahaya. Bayi tidak susah keluar atau bahkan tidak bisa keluar. Ini bisa diprediksi pada dilihat dulu misalnya pada ibu-ibu dengan ketinggian tinggi badan kurang dari 150. Ini kita harus curiga. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mengukur panggulnya. Jadi jika ini tegak, maka ibu ini harus dilakukan SC supaya tidak terjadi kegagalan saat persalinan. Kemudian indikasi lain terjadi disfungsi uterus, jadi uterusnya mungkin tidak ada kontraksi. Kemudian distosia jaringan lunak, plasenta previa. Plasenta previa ini plasentanya di bawah, jadi misalnya di parsialis atau totalis. Totalis menutup jalan lahirnya. Jadi dia bayinya kalau mau lahir nggak bisa karena ada plasentanya, maka dia dilakukan seksio cesarea. Kemudian sebentar. Kemudian indikasi setelah indikasi ibu, yang kedua adalah indikasi anak. Misalnya janinnya besar. Misalnya diprediksi di atas 4 kilo. Nanti bisa keluarnya 3,9 jika bisa, karena prediksi itu belum tentu tepat ya. Bisa ada juga di tempat kami itu lahirnya sampai 4,8, bahkan 5,3 pernah. Jadi di atas 5 kilo pernah. Kemudian terjadi gawat janin. Nah, gawat janin ini dilihat dari denyut jantung janinnya. Denyut jantung janin normal adalah 120 sampai 160. Ketika nadinya DJJ-nya janin ini antara 100 sampai 120 atau 160 sampai 180, maka terjadi fetal compromise. Nah, ini sebagai indikasi sesar. Nah, ketika lebih parah lagi terjadi fetal distress, yaitu DJJ-nya di bawah 100 atau di atas 180. Jadi udah dari normal ini selisih 20, itu terjadi fetal distress. Nah, ini harus segera dilakukan sesar. Atau janin ini letaknya lintang, jadi letak lintang, misalnya presentasi bokong, miring, presentasi tangan, presentasi kaki, ini sebagai indikasi dilakukan SC. Kemudian misalnya indikasi waktu, jadi kan kala 2 itu kan dibatasi waktunya. Misalnya terjadi kala 2 lama atau syarat VE tidak terpenuhi, maka ibu dilakukan seksio cesarea. Kemudian luka insisi yang disengaja yang kedua adalah mastektomi atau pengangkatan payudara. Bisa salah satu atau keduanya untuk menghilangkan sel tumor atau kanker. Biasanya kanker ya. Kalau tumor nanti yang diambil tumornya saja. Jadi biasanya pada kanker dia harus dilakukan mastektomi. Jadi ketika
ibu dilakukan mastektomi, ini tandanya kankernya itu baru stadiumnya belum stadium akhir. Jadi ketika stadium akhir terjadi metastase, udah ada jaringan kanker yang menyebar, maka ibu ini tidak bisa dilakukan hanya dilakukan pembedahan saja. Biasanya tidak dilakukan pembedahan ketika sudah terjadi metastase. Karena sama aja di bedah juga sel-sel kankernya masih banyak di mana-mana. Jadi kalau masih bisa dioperasi itu jenis kanker itu masih bagus. Jadi derajatnya belum tinggi. Kemudian tipe mastektomi ada simple, ada total mastektomi. Jadi pengangkatan seluruh bagian payudara, kelenjar getah bening dalam payudara, dan puting. Jadi otot dan kelenjar getah bening yang ada di ketiak biasanya juga tidak ikut diangkat. Mastektomi juga dapat dilakukan pada wanita yang beresiko tinggi terkena kanker payudara sebagai tindak pencegahan. Misalnya mempunyai keturunan kanker payudara, kemudian udah ada tanda-tanda atau memang keluarganya banyak yang mengalami, maka dilakukan mastektomi. Kemudian kalau radikal, nah ini pengangkatan seluruh bagian payudara, kelenjar getah bening, di aksila, otot dinding dada bagian bawah, payudara untuk tumor besar yang tumbuh ke otot dada. Jadi kalau kankernya udah sampai mengakar ke otot dada, maka mastektominya radikal. Jadi ini bisa merubah bentuk tubuh, jarang direkomendasikan. Jadi direkomendasikan modifikasi radikal yang manfaatnya sama dan efek sampingnya sedikit. Kemudian ada modifikasi radikal, yaitu mastektomi total dengan pengangkatan kelenjar getah bening di bawah lengan, otot dada tidak diangkat. Jadi modifikasi ya. Kemudian ada nipple sparing mastektomi. Jadi mastektomi hemat puting, pengangkatan jaringan payudara dengan menyisakan puting dan kulit di sekitarnya dan areola. Jadi diikuti rekonstruksi payudara. Jadi perubahannya tidak signifikan sekali ya kalau tadi modifikasi yang radikal tadi diangkat semua, udah nggak ada putingnya, nggak ada areolanya. Kalau ini disisakan puting dan areolanya, kemudian dilakukan rekonstruksi payudara. Jadi wanita dengan kanker payudara stadium awal ini masih bisa dilakukan. Jadi kalau udah parah ya sulit, tapi masih awal masih bisa dilakukan. Kemudian mastektomi ganda, pengangkatan kanker pada kedua sisi payudara untuk wanita yang sangat berisiko tinggi terkena kanker payudara. Jadi sudah dicek ini gennya, ini belum di payudaranya itu belum ada tanda-tanda, tapi setelah dicek terjadi mutasi gen BRCA. Nah ini resiko nanti ibu ini terkena kanker payudara sangat tinggi. Jadi cuma belum aja, tapi sudah terjadi mutasi, tapi belum muncul gejalanya. Kemudian biasanya kombinasi prosedur yang dilakukan adalah mastektomi total atau nipple sparing. Jadi nanti dipilih yang paling tepat. Ini ada artis yang melakukan ini ketika dicek gen BRCA-nya terjadi mutasi, maka dia melakukan mastektomi. Kemudian luka insisi yang ketiga adalah laparotomi, yaitu prosedur medis dengan membuka dinding abdomen agar dapat memiliki akses ke organ dalam abdomen yang memerlukan tindakan tertentu atau sebagai prosedur diagnostik. Jadi prosedur medis membuka dinding perut atau abdomen supaya bisa ke organ-organ dalam abdomen yang memerlukan tindakan, misalnya histerektomi, pengangkatan miom, kemudian atau sebagai prosedur diagnostik untuk menegakkan. Misalnya dibuka, kemudian diambil jaringannya, ada tumornya diambil, kemudian dicek PA, ternyata dia kanker, diangkat, ternyata dia bukan kanker atau tumor, ya diangkat sebagian seperti itu. Kemudian apa sih indikasi laparotomi? Misalnya ibu dengan keluhan nyeri yang hebat dalam perut, kemudian ibu dengan perdarahan, abnormali uterus bleeding, jadi AUB, perdarahan uterus yang tidak normal, jadi banyak sekali, misalnya menstruasinya banyak, radang pada lapisan tipis dinding perut, atau peritonitis, trauma atau cedera perut dengan ketidakstabilan hemodinamik, atau penetrasi benda tajam, jadi ada trauma di daerah perut,
Kemudian adanya kanker atau tumor ganas pada organ di dalam atau di sekitar rongga perut, atau adanya kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim, atau pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim atau endometriosis. Ini ya, seperti ini ya, kista endometriosis. Pada ibu dengan endometriosis ini, ibu atau perempuan ini akan merasakan nyeri yang sangat dahsyat. Kemudian luka yang terakhir adalah episiotomi. Jadi episiotomi ini yaitu insisi perineum. Ini ya, perineum itu daerah antara vagina dan anus. Ini perineum untuk melebarkan muara vulva. Jadi vulva itu bukaannya vagina, ini vulva namanya. Jadi dilebarkan agar mempermudah keluarnya bayi. Jadi ini ibu mengejan ya, dilakukan episiotomi ke daerah mediolateral. Jadi kalau ke bawah midline episiotomi ini lebih dulu pernah sering dilakukan, tapi ini nggak baik ya, karena kadang dia terjadi luka sampai ke anus. Jadi ini lebih susah lagi untuk memperbaikinya. Jadi gunakan episiotomi dengan mediolateral episiotomi. Jadi ke samping ya, jangan ke bawah. Nah, ini ketika dilihat, oh ini perineumnya tidak elastis, bayinya gede. Kalau bayinya kecil, perineumnya elastis ya, jangan di episiotomi. Nah, ini derajat luka pada episiotomi. Derajat pertama, ini mukosa vagina dan kulit perineum yang rusak. Kemudian derajat kedua, otot perineumnya sudah sampai ke otot perineum atau perineal muscle. Jadi ototnya udah, ini belum ya, ini ototnya udah kena. Kalau stadium 3, otot sphincter ani. Jadi udah sampai otot sphincter ani ini. Ini kan anal sphincternya masih utuh nih. Ini otot perineumnya udah kena. Otot sphincternya belum. Yang ini otot sphincternya udah kena. Stadium 4. Wah, udah sampai anus nih. Jadi rusaknya udah sampai anus. Jadi mukosa rektumnya udah kena. Ya, otot-otot teman-teman pahami agar ketika melakukan episiotomi ini aman. Pada episiotomi, setelah dilakukan episiotomi, kita cek luka pada perineum ini apakah bersih, apakah kering, bau atau tidak, jahitannya rapat atau tidak, apakah ada edema, apakah ada nyeri tekan. Nah, kita observasi tanda REDA. REDA, R-E-E-D-A. R-nya redness atau kemerahan, E-nya edema atau bengkak, E-nya yang kedua ekhymosis atau memar atau bercak biru kehitam-hitaman. Kemudian D-nya dryness atau produk cairan, hanya approximate kedekatan jaringan yang dijahit. Nah, ini ya redness, kemerahan. Ini apakah ada kemerahan di sekitar luka nih, tanda-tanda infeksi. Jadi kalau merahnya masih di luka sini masih normal, tapi kalau udah setengah senti atau 1 senti di sekitar ini udah tanda-tanda infeksi. Kemudian ada edema atau bengkak. Nah, ini gambarnya tidak di perineum ya. Contohnya nggak ada yang perineum. Jadi di daerah perineum misalnya terjadi bengkak atau di daerah luka sesar. Nah, kalau perineum bisa aja bengkak. Nanti teman-teman bisa ketemu di klinik. Kemudian terjadi kehitaman di daerah luka di perineum. Ini dapatnya gambar di kaki. Jadi ekhymosis atau penyumbatan pembuluh darah berupa biru-biruan kehitaman. Kemudian D-nya dryness, yaitu cairan yang keluar. Warnanya bagaimana. Kemudian baunya, jumlahnya. Kemudian ini yang penting approximate. Jadi tulisannya approximation, bisa approximate. Ini adalah kelekatan. Jadi bagusnya itu kan jahitan itu lekat ya, lekat terus menyatu seperti ini. Ini juga lekat. Ini lekat menyatu. Nah, ini yang atas lekat, yang bawah tidak menyatu. Ini bisa karena defisiensi, kurang jadi kalau kurang protein bisa seperti ini. Jadi dia nggak tampak tanda-tanda infeksi tapi nggak nyatu. Kemudian kita lanjut ke persiapan dan perawatan pre, intra, post operasi dan luka perineum.